Shalom. Terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian terpisahkan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggang kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah Injil Tuhan. Hidup tanpa kemunafikan. Sejak zaman Yesus, manusia hidup dalam kemunafikan. Di dalam bacaan hari ini, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para ahli Taurat adalah kelompok orang yang suka menyalin dan menyimpan catatan-catatan hukum Taurat, dan karena kepandaiannya menduduki jabatan tinggi. Sedangkan Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang saleh, terpisah terbentuk sejak abad kedua. Mereka menerima hukum lisan dan tertulis, dan dengan teliti menaati berbagai macam kewajiban dengan tuntutan 366 aturan positif dan 250 aturan negatif. Umat beriman yang dikasihi Allah. Pada zaman Yesus, dua kelompok orang ini selalu mengutamakan hukum tanpa mempertimbangkan nilai moral dan cinta kasih. Mereka selalu bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus menyebut mereka adalah orang-orang munafik. Di dalam bacaan, Yesus menegaskan bahwa para pemimpin hanya memerintah rakyatnya, tetapi mereka tidak melakukannya. Orang Farisi tidak melakukan pesan hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Maka ada 3 pesan pokok dari renungan
yaitu mempraktikkan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Pertama, keadilan. Sebagai pemimpin, bertindak adil dan bijak kepada semua manusia, menerapkan hukum dan aturan serta kebijakan dalam hidup harus ditegakkan secara merata dan adil. Harus terbuka dan jujur dalam menegakkan nilai keadilan kepada semua bangsa dan kepada sesama. Kedua, belas kasih. Belas kasih merupakan keutamaan hidup umat Kristiani. Yesus mengajak semua manusia saling mengasihi. Para pemimpin berhati pelayan dan melayani masyarakat dengan belas kasihan. Tidak boleh munafik dalam praktek belas kasihan. Melayani atau berbuat baik kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan. Harus menyatakan belas kasihan dengan jujur dan terbuka. Yang ketiga, kesetiaan. Sebagai umat beriman, Yesus mengajak kita harus setia pada Allah. Setia untuk membaca, mendengar dan melakukan firman Allah dan menyatakan di dalam hidup harian kita. Setia juga kepada Yesus dan semua ajarannya. Umat beriman yang dikasihi Allah. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita harus menjadi orang-orang yang berhati adil, jujur, bertindak belas kasih kepada sesama, dan setia kepada Allah. Pergilah engkau diutus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.